Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama Ibu Asih Kurniasari di pembelajaran kimia kelas 11 seksi 7. Oke, coba kalian perhatikan di sini ada gambar seseorang yang sedang minum. Sepertinya dia setelah olahraga ya. Nah, pada pembelajaran kali ini ada kaitannya dengan gambar tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita berdoa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelarutan. Apa itu kelarutan? Kelarutan disimbolkan dengan S kecil, yaitu jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu. Jadi kalau misalnya kita mencampurkan satu zat dengan zat lain, dalam hal ini, zat dimaksud yang dicampurkan yaitu ada zat terlarut dengan zat pelarut, atau ibu tuliskan sebagai pelarut ya. Nah, campuran seperti ini ada zat terlarut, ada zat pelarut, dan menghasilkan campuran yang homogen itu disebut sebagai larutan. Nah, kelarutan itu memiliki satuan molaritas. Secara matematis, kelarutan disimbolkan sebagai S sama dengan perbandingan jumlah mol zat dibagi dengan volume larutan dalam satuan liter. Jika dalam persamaan yang diketahuinya adalah massa zat, maka untuk menentukan kelarutan kita bisa menggunakan persamaan massa zat dibagi mR dikali 1 per V, di mana volumenya dalam satuan liter. Jika volume yang diketahui dalam satuan mililiter, maka bisa kita gunakan persamaan S sama dengan massa zat dibagi mR zat dikali 1000 dibagi volume, tapi volumenya dalam mililiter. Ya, selanjutnya tetapan hasil kali kelarutan disimbolkan dengan KSP, yaitu hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan dipangkatkan koefisien reaksi yang setelahnya. Ya, jika misalkan ibu memiliki suatu senyawa elektrolit, biasanya berupa garam yang super larut ya. Saat dia dilarutkan, yang awalnya dia padatan, terus kita larutkan sehingga dia menjadi terlarut ya. Kalau terlarut nanti akan membentuk anion dan kation. Sehingga AXB ini saat dia terionisasi ini membentuk sejumlah X ion AY plus dan sejumlah Y ion B X min, di mana X dan Y ini adalah koefisien. Sehingga untuk menentukan persamaan KSP-nya, persamaan hasil kali kelarutannya, yaitu untuk senyawa XB yaitu konsentrasi AY plus dipangkatkan koefisiennya dikali konsentrasi BX min dipangkatkan koefisiennya. Kan koefisien B ini Y ya, sedangkan A yaitu X. Sebenarnya KSP ini berkaitan dengan kesetimbangan ya, kesetimbangan kimia. Jadi persamaan kesetimbangan. Oke, selanjutnya nilai KSP menyatakan kelarutan suatu senyawa ionik. Semakin kecil nilainya, maka semakin sedikit kelarutannya dalam air. Jadi, semakin kecil nilai KSP, nilai kelarutannya pun akan semakin kecil. Jadi, KSP itu berbanding lurus dengan nilai kelarutan. Langsung kita ke contoh soal bagaimana cara menentukan kelarutan. Dalam 1 liter air dapat larut 0,039 gram CaF2. Hitunglah berapa kelarutan CaF2 dalam 1 liter air. Berarti di sini yang ditanya adalah nilai kelarutan dari CaF2. Ya, di sini diketahui massa dari CaF2 yaitu 0,039 gram. Terus selanjutnya yang diketahui volume dari larutan 1 liter ya. Walaupun di sini dituliskannya dalam 1 liter air, maka kita anggap massa zat tidak mempengaruhi volume larutan. Oke, selanjutnya yang diketahui adalah AR. Jika diketahui AR, maka kita cari MR. MR dari zatnya apa? CaF2. Oke, berarti cari MR dari CaF2. Nah, Ca-nya di sini ada 1, maka kita masukkan 1 dikali AR Ca. Ca di sini AR-nya 40. Jadi 40 ditambah F-nya ada 2 ya. Jadi 2 dikali AR dari F. F-nya 19. Oke, 40 ditambah 38, hasilnya adalah 78 satuan gram per mol. Nah, karena di sini diketahuinya dalam bentuk massa zat, belum dalam bentuk mol, maka kita gunakan persamaan kelarutan yang berupa massa zat dibagi mR dikali 1 per volume dari larutannya dalam satuan liter. Karena ini larutannya sudah dalam satuan liter ya, maka kita gunakan persamaan ini. Oke, massa zatnya 0,039 gram
dibagi MR-nya 78 gram per mol. Volumenya 1 liter. Oke, ini di atas ada gram, di bawah gram kita coret 0,039 itu sama saja dengan 39 kali 10 pangkat negatif 3 karena 3 angka di belakang koma. Dibagi 78. Satuannya mol, yang tersisa kan mol ya. Ini satuannya liter, berarti mol per liter. Oke, 39 dibagi 78 hasilnya adalah 1/2. 1/2 itu sama saja dengan 0,5 atau 5 kali 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat negatif 3. Mol per liter itu sama dengan molar. Oke, jadi kelarutan dari CaF2 yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 4 molar. Jadi dapat disimpulkan kelarutannya yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 4 molar. Contoh soal yang kedua, bagaimana cara menentukan KSP? Dalam 1 liter air dapat larut 0,039 gram CaF2. Berapakah tetapan hasil kali kelarutan CaF2? Oke, berarti yang ditanya adalah KSP dari CaF2. Oke, di sini yang diketahui massa zat. Massa zatnya yaitu 0,039 gram. Terus volume dari larutannya 1 liter dan MR zatnya ya. MR dari CaF2. Tadi sudah kita hitung 78 gram per mol. Untuk menentukan KSP, kita perlu tahu dulu konsentrasi ion-ion dalam senyawa yang akan dicari KSP-nya. Oke, berarti kita tentukan konsentrasi dari CaF2 dulu. Berarti kita tentukan kelarutan atau S dari CaF2. Karena diketahuinya massa, maka kita masukkan ke persamaan massa zat dibagi MR dikali 1/V. Massa zatnya 0,039, MR-nya 78 dikali 1/1 liter. Oke, ini hasilnya tadi 5 kali 10 pangkat negatif 4 molar. Nah, karena yang ditanya adalah KSP, maka kita tentukan persamaan KSP dari CaF2. Saat CaF2 dia terionisasi, ini akan membentuk kation Ca2+ dan anion 2F-. Seperti ini. Jika ini CaF2 kelarutannya disimbolkan sebagai S dan Ca dia disimbolkan sebagai S, maka 2F ini disimbolkan sebagai 2S. Kenapa? Karena koefisiennya 2. Yang ini 1, ini 1. Oke, maka persamaan dari KSP-nya itu dihasilkan dari hasil kali konsentrasi ion-ion. Ionnya mana? Ini dan ini. Jadi konsentrasi dari Ca2+ dikali konsentrasi dari F- dipangkatkan 2. Oke, kita substitusi konsentrasi Ca2+-nya yaitu ini ya, S. Dan 2F-nya adalah 2S. Dipangkatkan 2. Jadi ini S pangkat 1, ini 2S pangkatkan 2. Berarti 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. S pangkat 2, ini S pangkat 1 dikali 2 berarti S pangkat 2. Jadi KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Kita substitusi data S-nya. S-nya ini 5 kali 10 pangkat negatif 4. Jadi 4 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 4 dipangkatkan 3. 4 dikali 5 pangkat 3 hasilnya 125. Dikali 10 pangkat negatif 4 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah negatif 12. 4 kali 125 hasilnya adalah 500. Berarti 500 dikali 10 pangkat negatif 12. Ini sama saja dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 10. Karena di sini ada 2 angka ya, 2, 0. Maka di sini bisa kita kurangi 2 angka. Jadi dapat disimpulkan tetapan hasil kelarutan dari CaF2 yaitu 5 dikali 10 pangkat negatif 10. Selanjutnya, pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ion senama. Ion senama yaitu ion yang sama antara satu senyawa dengan senyawa lain yang dicampurkan. Contoh, misal ibu mencampurkan AgCl dengan AgNO3. Nah, dalam dua senyawa ini sama-sama mengandung kation Ag. Maka ion senamanya adalah ion Ag+ atau kation Ag+. Atau misal ibu mencampurkan AgCl dengan NaCl. Dalam dua senyawa ini sama-sama mengandung anion Cl-. Jadi ion senama dari dua senyawa ini adalah anion Cl-. Selanjutnya, penambahan ion senama dapat memperkecil kelarutan. Oke,
Bisa kita buktikan dengan contoh soal yang ketiga. Jika diketahui KSP AgCl 1,8 kali 10 pangkat negatif 10. Tentukan apakah kelarutan AgCl semakin besar atau semakin kecil saat ke dalam larutan ditambahkan AgNO3 0,01 molar. Jadi diketahui di sini molaritas atau konsentrasi dari AgNO3 yaitu 0,01 molar atau sama saja dengan 10 pangkat negatif 2 molar. Oke, selanjutnya kita tentukan yang ditanyakan. Di sini yang ditanya adalah apakah kelarutan AgCl semakin besar atau semakin kecil. Jadi yang ditanya adalah apakah kelarutan AgCl makin besar atau makin kecil saat ditambahkan AgNO3 0,01 molar. Oke, untuk menentukan makin besar atau makin kecil, maka kita harus tentukan dulu kelarutan mula-mulanya dari data KSP-nya. Oke, jadi kita tentukan AgCl saat dia terionisasi ini akan membentuk kation Ag+ dan anion Cl-. Sehingga persamaan KSP dari AgCl yaitu konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi Cl-. Sehingga persamaan KSP-nya ini sama saja dengan ini S dikali dengan S. KSP dari AgCl ini 1,8 kali 10 pangkat negatif 10 ya. Oke, jadi 1,8 kali 10 pangkat negatif 10 ini sama dengan S kuadrat. Oke, untuk menentukan kelarutannya berarti S sama dengan akar 2, karena ini pangkat 2 ya, jadi akar 2 dari 1,8 kali 10 pangkat negatif 10. Akar 2 tidak pernah dituliskan di akar. Kalau pangkatnya lebih besar daripada 2, artinya 3 dan seterusnya, maka dituliskan akar 3 misalnya, seperti itu. Oke, ini diketahui akar dari 1,8 kali 10 pangkat negatif 10 yaitu 1,34 dikali 10 pangkat negatif 5. Oke, ini kelarutan mula-mula. Bagaimana saat ditambahkan AgNO3? Maka kita tentukan dulu konsentrasi ion senama di antara AgCl dan AgNO3. Oke, di sini diketahui ion senama antara AgCl dengan AgNO3 adalah kation Ag+, karena di sini sama-sama mengandung Ag. Nah, selanjutnya kita tentukan konsentrasi dari Ag+ dalam AgNO3. Oke, AgNO3 saat dia terionisasi ini akan membentuk kation Ag+ dan anion NO3-. Jika AgNO3-nya di sini 10 pangkat negatif 2 karena koefisiennya ini 1 ya, dan Ag-nya juga 1, maka ini sama, 10 pangkat negatif 2, ini 10 pangkat negatif 2. Selanjutnya, kita tentukan konsentrasi Ag dalam AgCl. Jadi saat AgCl dia terionisasi, ini menghasilkan Ag+ dan juga Cl-. Nah, jika diketahui konsentrasi AgCl-nya ini ya 1,3 4 kali 10 pangkat negatif 5, maka Ag+-nya juga sama karena koefisiennya dia sama. Sama-sama 1. Oke, sekarang kita bandingkan antara 10 pangkat negatif 2 dengan 1,34 dikali 10 pangkat negatif 5. Jadi, dapat kita simpulkan, jika misalkan Ag+ ini dia sebagai S atau kelarutan ya, maka karena nilai S-nya jauh lebih kecil daripada nilai konsentrasi Ag+ dalam AgNO3 atau 10 pangkat negatif 2, maka konsentrasi dari Ag+-nya kita ambil 10 pangkat negatif 2 molar. Oke, selanjutnya untuk menentukan berapa kelarutannya, kita masukkan ke persamaan KSP AgCl yang tadi. Oke, jadi KSP AgCl persamaannya itu konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi Cl-, dipangkatkan koefisiennya. Oke, konsentrasi Ag+-nya ini 10 pangkat negatif 2. Sedangkan Cl-nya boleh kita simpulkan sebagai S. Oke, KSP AgCl tadi 1,8 kali 10 pangkat negatif 10. Oke, jadi kelarutannya ini pindah ruas ke sini. Jadi 1,8 kali 10 pangkat negatif 10 dibagi 10 pangkat negatif 2. Oke, dalam hal ini berarti nilai kelarutannya yaitu 1,8 kali 10 pangkat negatif 8. Karena 10 pangkat negatif 10 dikurangi min 2. Oke, jadi dapat disimpulkan kelarutan AgCl
yang ditambahkan AgNO3 dia semakin kecil. Dapat terbukti dari hasil perhitungan matematis, kelarutan awalnya yaitu 1,34 kali 10 pangkat negatif 5, sedangkan setelah ditambah AgNO3, kelarutannya menjadi 1,8 kali 10 pangkat negatif 8. Jelas, 10 pangkat negatif 5 jauh lebih besar daripada 10 pangkat negatif 8. Oke, semoga kalian paham. Selanjutnya, bagaimana cara memprediksi terbentuknya endapan? Oke, ini penting ya. Biasanya KSP ini digunakan untuk merancang sebuah obat, membuat sebuah obat agar tidak mengendap. Terus digunakan juga dalam bidang kesehatan, bidang industri, di bidang lingkungan, dan sebagainya. Oke, terbentuk atau tidaknya endapan saat kita mencampurkan dua buah larutan elektrolit dipengaruhi oleh nilai hasil kali konsentrasi, disimbolkan dengan Kc. Beda ya antara KSP dengan Kc. Dengan nilai KSP-nya. Jika nilai Kc-nya lebih kecil daripada KSP, maka larutan dalam kondisi tidak jenuh. Artinya, belum terbentuk endapan, jadi belum ada yang mengendap. Kalau Kc sama dengan KSP, maka larutan tepat jenuh. Jadi, saat kita menambahkan sedikit saja zat terlarut, maka akan terbentuk endapan. Dan jika Kc lebih besar daripada KSP, larutan dalam kondisi lewat jenuh. Jadi, pada larutan terbentuk endapan. Jadi, kalau terbentuk endapan, nilai Kc-nya harus lebih besar daripada KSP. Selanjutnya contoh, bagaimana cara memprediksi terbentuknya endapan? Diketahui ada barium nitrat sebanyak 250 ml. Berarti di sini diketahui yang dicampurkannya adalah BaNO3 dua kali. Volumenya 250 ml. Dengan konsentrasi 0,02 molar. Dicampur dengan 250 ml Na2CO3. Berarti dia direaksikan dengan Na2CO3 sebanyak 250 ml dengan konsentrasi 0,02 molar. Oke, yang ditanya, apakah campuran akan terbentuk endapan BaCO3? Oke, berarti pencampuran BaNO3 dua kali dengan Na2CO3 itu akan menghasilkan BaCO3. Di produk berarti harus ada senyawa barium karbonat. Oke, bagaimana cara mereaksikannya? Ingat lagi, BaNO3 ini terdiri dari Ba2+ dan 2NO3-. Dan Na2CO3 ini terdiri dari 2Na+ dan CO3 2-. Terjadi reaksi pertukaran ion. Jadi yang plus nanti akan bereaksi dengan yang min. Seperti itu, maka nanti ini akan dihasilkan BaCO3 dan juga NaNO3 sebanyak 2 molekul. Nah, di sini selain ini yang diketahuinya ada data KSP. KSP dari BaCO3, yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 9. Nah, karena yang ditanya adalah apakah terbentuk endapan atau tidak, maka nanti hasil akhirnya Kc-nya dia harus lebih besar daripada KSP, sehingga terbentuk endapan. Nah, data ini bisa kita gunakan sebagai modal untuk menentukan persamaan mula-mula, reaksi, dan sisa. Seperti ini. Pada saat mula-mula tentunya yang ada hanya di bagian reaktan saja atau sebelum tanda panah. Maka langsung kita cari molnya. Ini 250 ml dikali 0,02. Boleh langsung kita kalikan, ini coret, bisa coret ya, mundur 1. Jadi 0,2 dikali 25, hasilnya adalah 5. Satuannya milimol, karena dalam mililiter volumenya. Ini karena sama, maka dia sama ya, 5 milimol. Oke, di produk ini belum ada. Selanjutnya pada saat reaksi, kita cari reaksi pembatasnya. Ini 5 milimol, ini 5 milimol. Maka reaksi pembatasnya adalah 5 milimol. Jadi ini dikurangi 5, ini dikurangi 5. Karena ini dia sudah setara ya persamaan reaksinya. Oke, selanjutnya di sini berarti plus 5 milimol. Karena dia koefisiennya 1, sama dengan yang ini. Terus ini koefisiennya 2, maka 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10 milimol. Oke, berarti di reaktan ini habis pada kondisi setimbang. BaCO3-nya dia sejumlah 5 milimol. NaNO3-nya sejumlah 10 milimol. Oke, selanjutnya karena yang ditanya dia terbentuk endapan atau tidak, maka kita cari nilai Kc. Kc itu adalah hasil kali konsentrasi. Oke, berarti molaritas dari BaCO3 ini tinggal kita bagi antara mol dengan volume total. Jadi 5 milimol dibagi volume totalnya, yaitu ini ya, 250 ditambah 250. Jadi 500 ml. Oke, jadi 5 dibagi 500.
milimol bagi mililiter satuannya molar. Jadi ini sama aja dengan 0,01 molar. Nah, sudah punya molaritasnya, maka kita cari nilai Qc. Qc dari BaCO3. Nah, BaCO3 saat dia terionisasi, ini akan membentuk Ba2+ dan CO3 2-. Kita masukkan konsentrasinya. Oke, BaCO3 saat dia terionisasi ini membentuk Ba2+ dan CO3 2-. Jika konsentrasi BaCO3 kita tahu ini 0,01 molar atau sama saja dengan 10⁻⁻2 karena 2 angka setelah koma ya. Jadi ini 10⁻⁻2 karena koefisien ini dan ini adalah sama-sama 1, maka ini 10⁻⁻2 dan ini 10⁻⁻2. Jadi Qc BaCO3-nya, konsentrasi Ba2+-nya yaitu ini 10⁻⁻2 dikali CO3-nya juga ini 10⁻⁻2. Oke, kita kalikan jadi 10⁻⁻4. Selanjutnya kita simpulkan antara Qc dengan Ksp, mana yang lebih besar? Qc-nya ini 10⁻⁻4, Ksp-nya 5 dikali 10⁻⁻9. Jelas Qc-nya lebih besar daripada Ksp, karena -4 ini lebih besar daripada -9. Oke, jadi dapat disimpulkan terbentuk endapan barium karbonat. Oke, ini jika yang ditanyakan terbentuk endapan atau tidak. Jika misal yang ditanyakan adalah massa zat yang mengendap. Jika yang ditanya massa zat yang mengendap, maka tinggal kita konversi jumlah zat yang mengendapnya dari satuan milimol ubah ke satuan gram. Jadi jika misal yang ditanya adalah massa zat yang mengendap, dalam hal ini yang mengendapnya adalah BaCO3, jadi massa dari BaCO3 itu sama aja dengan mol dari BaCO3 dikali mR dari BaCO3. Oke, kita tahu di sini jika misal yang dicari adalah massa BaCO3, maka mol dari BaCO3-nya yaitu 5 ya. 5 milimol dikali mR dari BaCO3. AR dari Ba itu 137 ditambah C itu 12 dan O-nya di sini ada 3 ya. O 16 kali 3 48. Oke, maka kita kalikan. Jadi 5 dikali 137 ditambah 60 197. Oke, hasilnya adalah 985. Satuannya ini dalam milimol, maka satuannya dalam miligram. Jika yang ditanya dalam gram, maka kita bagi 1000. Jadi 0,985 gram. Oke, jadi jika yang ditanya massa zat yang mengendap, dalam hal ini zat yang mengendapnya adalah BaCO3, barium karbonat, maka seperti ini caranya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ini adalah daftar pustaka yang Ibu gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.